engagement itu ternyata sesimpel ada terjadi perdebatan di komen. Komen. Komen war itu ternyata efeknya bagus ya. Engagement. TikTok ada lagu lagi viral. Yes. Oke, kita tempelin aja di video kita. Ya. Tapi volume kita kecilin. Oke. Oke, video kita WP. Padahal pakai original soundnya dari video. Iya. Cuman ini dinolkan. Dinolkan. Tapi ditempelin. Ditempelin. Bisa FYP. Oke. Nah, artinya bahwa ada sebuah scrolling algorithm yang akan mengcapture dia punya keyword. Kembali lagi di Kopi, ketika orang perlu informasi dan kali ini kita akan menghadirkan sesosok. Karena kalau seorang biasanya kan cakep, Ya, wujudnya ada. Betul. Ini sesosok. Ya. Iya kan? Saya memang kategori tak kasat mata. Johnny Hermanto. Apa kabar? Baik, luar biasa. Iya. Beliau ini awal karirnya justru dosen. Oh iya, betul. Karena mahasiswanya ngomong, lucu nih. Ya kan? Akhirnya jadi komedian. Betul sekali. Lebih tepatnya dosen saya yang ngomong saya lucu terus disuruh ikut kompetisi pelawak. Oke, setelah sukses jadi komedian, Iya. mendadak tiba-tiba pindah ke dunia digital. Ah, betul. Ada apa? Gini nih, digital ini kenapa sih? Kok semuanya sekarang serba digital? Uang digital, staycation digital, ya kan? Wisata digital, apa-apa digital. Efeknya digital buat kehidupan manusia ini apa sih? Iya. Sebenarnya cepat atau Luar lambat. biasa loh. Memang benar-benar dalam ya. Iya, Memang opininya tuh mengiris loh. Wah hebat, saya langsung ngerti nih. Sudah paham, Pak? Sudah. Saya aja nggak paham loh. Baru sekecap ya. Kenapa saya potong Lah ya? iya, aku aja nggak paham kok bisa paham sampean. Lanjut. Iya. Digital cepat atau lambat sih semua ke sana karena Iya. kan teknologi kan jalan terus toh, Betul. Bro. Nah, kemarin pandemi Covid Iya. memaksa kita lebih cepat ke sana. Betul. Ke sana mau nggak mau sekarang juga. Iya, Soalnya kita di rumah saja. Jadi mau nggak mau masuk dunia matrix kan. benar. Jadi digitalisasi itu lebih gila sekarang. Apa ya, semuanya serba digital. Bahkan kita ngomong antrian makanan pun aja bisa didigitalkan. Pilih menu sekarang, sini menu. Wah, keluar udah. Cepat. Langsung di tik keluar harganya berapa. Jadi kalau kita mau nggak bawa duit nih, Iya, lihat. iya. Kurangin ini, ST-nya kurangin ini. Nasi putih kurangin. Ah, Udah ngerti. betul. Sebelum kita pesan sudah ngerti duluan kita harus keluar berapa. Betul. Bahkan itu pembantu saya namanya udah titik, ya kan? Iya. Iya kan? Titik. Tik gitu. Oh iya. Dari lahir aja udah tahu mau digital dia kan. Orang tuanya udah punya visi bahwa nih ya, ini wanita ini akan hidup dalam dunia yang 4.0 yang seperti ini. Betul. Dia lahirnya aja di-download kok itu. Iya. Tapi menarik ya bahwa kalau kehidupan sekarang seperti ini berarti Bener. baik orang, perusahaan atau apapun sekarang harus going digital. Going digital. Karena itu juga kesalahan daripada fenomena kita beberapa tahun yang lalu. Kalau ingat kan kita masuk dalam era-era startup ya. Iya, betul. Startup tech ya. Yes. Nah, tech startup itu semuanya dibus kan. Betul. Dibus sama venture dan sebagainya. Ayo go digital. Sampai ojek digital ada, toko digital. Kita Ada. dipaksa semuanya ke digital. Pandemi Covid semuanya jadi digital. Betul. Nah, sampai sekarang kita masuk dalam kejenuhan digital. Iya. Jadi kita nginstal aplikasi aja udah males ya Bener. kan. Hektik, Betul. males. Tapi mau nggak mau kita udah ada di dalam situ. Iya. Gitu bro. Nah sekarang maunya kemana ini sekarang? Digitalnya sekarang yang masuk ke kehidupan kita. Oh, dibalik ya. Iya, jadi bukan kita yang ke digitalnya karena udah hektik kan di situ. Betul. Digitalnya sekarang infiltrasi ke kita punya behavior. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu berarti kita terpaksa dan dipaksa untuk ada di dalam situ. Betul. Eranya sekarang nggak cuma digital tapi sudah artificial intelligence, AI. AI. Gitu lah. Dan sekarang kalau kita ngomong, kita mau memulai untuk melakukan suatu branding terhadap personal kita, terhadap company kita. Salah satu media yang mungkin paling banyak dipakai adalah YouTube. Oh betul. Betul. Kenapa YouTube ini masih bisa bertahan di tengah gempuran banyak sekali video-video pendek yang katanya orang sekarang lifestyle kita ini video pendek nih, bukan Iya. video panjang. Iya betul. Gitu. Lifestyle kita sekarang video pendek, nggak perlu kita pungkiri ya bahwa YouTube itu duluan. Dia Betul. mbah-mbahnya platform video. Yes. Betul ya. Yo. Ketika kita masih hidup di era TV, Ya. di mana TV ketika kita nonton TV aja di sini ada ayahnya, ibunya,
bapaknya, pembantunya, semuanya nonton. Waduh, ada ayahnya, ada bapaknya. Sebentar. Ada Ibunya ayahnya. ini Ayahnya, asik nih. bapaknya. Iya, iya. Ibunya nggak ada. Ayahnya, bapaknya. Bapaknya. Itu berarti ayah Ayah, sama bapak dari ayah. Kakek. Iya. Ibunya masih kerja. Nggak, Gitu. masak dia. Betul. Masak. Nah, itu semua pada nonton TV, siaran sama, biar suka nggak suka pokok nonton. Iya, Bener kan? bener. Nah, sekarang dengan adanya YouTube, platform digital yang segmented. Mhm. Kalau kita ngomong satu channel, Iya. kalau kita mindsetnya masih TV, nggak dapet channel itu, nggak Pasti. akan grow. Iya. Karena apa? Karena setiap channel punya karakter beda-beda. Yes. Saya pernah tahu ada satu channel cuman mancing, bro. Mancing, cus, Oke. mancing gitu ya. Aha. Itu penontonnya jutaan, Pak. Bener. Ada anak kecil nongkrong cari ikan di syuting bapaknya yang nonton jutaan. Itu yang nonton nganggur apa gimana? Iya. Terus ada juga yang namanya tutorial bengong kan. Ah. Hampir 30 menit dia cuma 30 bengong. menit, iya. Dan orang ngapain saya nonton ini? Lu judulnya udah bener. Iya, Tutorial bengong. Berarti ya nggak bengong. Berarti nggak fake kan dia? Bener gak? Jujur kan? Jujur. Nah, kenapa orang nonton? Itu. Nah, karena YouTube itu very segmented, bro. Ah. Memang segmented sehingga sekarang dunia TV yang tergerus oleh digital. Ya. Digital itu yang mendatangi kan Betul. sekarang. Bukan TV go to digital, enggak. Digital itu gerus gitu. Kenapa? Karena ini sekarang ada sebuah platform yang memang benar-benar ngerti customer behavior analisisnya. YouTube itu ngerti penontonnya siapa. Dibandingkan iklan di baliho. Ya. Ya, di lampu sepapan. Giant banner dan segala macam. Nah, ya. belum tentu itu adalah prospek buyer kita. Iya sih. Orang lihat baliho gitu kan, lihat oh produk A gitu kan. Belum tentu dia ada intent buying, belum tentu dia kepingin beli produk tersebut. Setuju. Setuju. Bener. Tetapi kalau di YouTube kita benar bisa analisa. Contoh, Iya. kita nonton YouTube tiba-tiba keluar ads. Keluar ads. Nah, ads-nya adalah belilah produk ini, gitu Yes. kan, misalnya kayak gitu. Aha. Pemuda umur, ada tuh. Misal. Oh iya, Iya. misal gitu. Misal. Kalau orang itu tertarik dengan produk tadi, dia nggak nyekip kan? Oh pasti. Nggak nyekip. Ditonton minimal sampai deket-deket akhir lah. Benar. Nah. Sehingga semua behavior kita di dalam dunia digital itu bisa di-capture. Oh. Terus untuk dipelajarin. Ya. Kalau zaman dulu kan kita kenal namanya data analitik. Data Betul ya? analis, betul. Ada data dianalisa. Benar. Oh, zaman dulu itu saya Ya. kuliah. Sekarang namanya behavior analitik. Oke, perilaku. Perilaku. Contoh. Saya misalnya suka ngopi nih. Oke. Ya, sorry saya minum dulu. Soalnya gangguannya paling enak nih. Hah? Kopi kapal api spesial mix jelas lebih enak. Lanjut. Oh iya. Saya boleh. Jangan. Oh, ya udah. Jangan. Boleh. Analytical behavior Analytical boleh. behavior-nya Karena boleh kalau dong. misalnya host sang peracik kopinya minum, teman Iya. kopinya juga harus minum. Nah. Spesial mix Jelas lebih enak. terbaik nih. Terbaik. Kembali lagi. Iya. Iya. Sampai mana tadi? Oh iya, Sampai behavior analytic. behavior. Jadi mau nggak mau sekarang behavior kita karena Iya. datanya sudah semuanya go digital nih, sudah dipupuk sekian tahun lamanya, Iya. itu bisa dianalisa, bro. YouTube sebagai nenek moyang video yang berbasis analitik. Nggak akan bisa digeser, bos. Terlalu kuat ya, istilahnya status quo-nya itu terlalu kuat untuk mencengkeram Malah sekarang TV rame-rame punya channel. selalu. Iya, Bahkan ada satu TV juga yang tiap-tiap acara punya channel sendiri-sendiri Bener. di YouTube tuh. Iya. Tapi mindsetnya menurut saya masih salah. Kenapa? Karena yang dibikin channel adalah TV-nya. Iya. Harusnya adalah programnya. Yes. Karena setiap program punya profil penonton berbeda-beda. Betul. Nah, kayak gitu loh. Berarti ada salah satu televisi itu yang bener, di mana program punya channel sendiri-sendiri. Nah, itu. TV-nya cuma ngikut doang di belakangnya doang, nggak terlalu kelihatan. Nah, kemungkinan TV yang begitu pernah nanya ke saya. Oh, Nah, iya. gitu. Certified ya soalnya. Iya. Oke, ini Oke. pertanyaan umum nih dari Iya. banyak orang yang nonton juga pasti tanya, gimana sih cara start channel untuk bikin YouTube, bikin awalannya nih? Oke, Oke. pikir awalannya ya. Jadi gini, sebenarnya bikin YouTube itu mindsetnya banyak orang kebalik. Iya. Saya mau pengen punya channel dulu, Mhm. setelah itu baru mikir channel saya isinya apa. Itu Betul kan? 99% kayak gitu. Pasti begitu, baru mikir isinya apa. Iya. Padahal kita balik dulu gitu Yes. loh. Isinya apa dulu? Kita mau nyajikan apa? Iya. Contoh misalnya gini, saya ini Pecinta kopi. pecinta kopi, Ya, tapi apalagi saya nih? nggak pinter ngomong. Oh, iya. Wajah saya nggak Pas-pasan. ganteng-ganteng banget, Bener. nggak seperti Raffi Ahmad. misalnya Betul. gitu. Ya kan? Iya. Saya nggak rapi-rapi amat kan? Enggak, bahkan cenderung agak-agak kumal ya. Nah, iya, berarti Nggak kan Raffi tidak Ahmad Ahmad. bener. Ya. Ya. Artinya bahwa ketika saya di depan kamera wajah saya not good looking, betul? Iya, Berarti setuju. saya akan berpikir berarti saya adalah copy reviewer, misal. Bisa jadi. Bisa jadi. Hmm. Tapi karena wajah saya tidak menjual, berarti saya akan bikin channel saya faceless. Yes. Oke, channelnya faceless. Setelah itu saya akan bikin berarti kontennya apa ya? Berarti suara tok.
Oh iya. atau pakai ilustrasi tok. Atau mungkin kelihatan tangan sama Mungkin. menyuguhkan seperti Atau itu. sekalian pakai topeng, misal Bisa, seperti itu. bisa jadi, kenapa enggak? Nah, konten kreatif itu akan mengikuti segala sesuatu yang di learning terlebih dahulu berdasarkan data yang kita sajikan. Iya. Contoh, ini tadi kan kopi nih. Yopi. Coba pikirkan, berarti ada 12 episode yang berkaitan sama kopi apa aja. Oh, langsung kita bikin istilahnya channel panjang ya untuk kita tahu. Iya, betul. Karena gini, salah satu yang saya pelajari adalah YouTube harus konsisten. Konsistensi dulu itu nomor satu, nggak cuma Nomor satu. hari ini tayang nih. Iya. Wah, kayak kita nih kopi tayang. Nanti 20 tahun lagi baru tayang lagi. Oh yo edan. Ya kan? Harusnya ada waktu Ada berkala. waktu. Dan konsisten dan disiplin untuk ngupload di situ terus nih. Seperti saya bilang tadi bahwa channel itu punya karakter penontonnya. Iya, Cara untuk bentuk karakter gimana? Kita harus tebar kail. baik. Oke, berarti di awal kita ngawur dulu. Oke, Oke, random kita dulu. random dulu. Mhm. Misal nih, saya uploadnya seminggu 3 kali. Yes. Tema kopi. Ya. Oke, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Lempar 3 kali. Setelah itu minggu depan tetap lempar 3 kali. 3 kali gitu. lagi. Sampai pola itu keluar. Jadi di Oh, iya. dalam analitik itu ada namanya kalender yang warnanya ungu. Mhm. Itu kelihatan. Makin hitam ungunya, Ya. berarti penontonnya makin banyak. Oh, oke. Oh, berarti saya masih bisa rubah-rubah itu kan. Pola itu masih bisa tak rubah-rubah sampai saya ketemu pola. Iya. Oh, ternyata penonton itu lebih capture kalau saya upload hari Senin jam 7 malam. Ya, betul. Jadi saya setuju tuh. Berarti ada sesuatu yang istilahnya kalau zaman kita waktu SD atau SMP kita belajar soal mean, median, modus. Iya kan ada mean rata-ratanya ada modusnya apa nih yang paling sering? Oh, ternyata kalau yang review tangannya cewek ternyata lebih rame. Iya. Kalau yang review tangan cowok terus kapal-kapalan gitu Nah, berotot itu. kayaknya kurang asik. Kurang asik. Nah, Iya. akhirnya kita tahu polanya nih. Polanya Cewek ketemu. kita munculin. Oke. Betul, polanya ketemu. Setelah itu, dari polanya kita bikin namanya hook. Oke. Contoh, hook. Yes. Hook itu gini. Ketika kita lagi ngobrol, temanya kita apa sih hari ini? Hari ini kita ngomong soal YouTube, digital, dan kopi kental. Betul. Nah, dari sekian lama kita ngobrol, nanti Yes. pasti ada kalimat atau sesuatu yang menurut editor nih Iya. ceritanya. Ini menarik ini. Iya. Ini adalah sesuatu yang kalau saya potong di situ Iya. bisa jadi hook. Yes. Oke, Betul. potong hook taruh depan. Mhm. Oke, sebelum sebelum introducing, Iya. sebelum opening. Mhm. Hook, opening, Yes. baru ngobrol. Tapi biasakan ini konten yang hook itu Iya. berada di body belakang. Oh iya, nunggu sampai waktunya menjelang habis itu. Iya. Tolong dicatat ya editor kita ya AI analis kita tolong dicatat semua ya. Iya. Gitu. Karena apa? Karena orang akan menarik gini, melihat preview itu biasanya secara psikologi manusia itu nonton thumbnail dulu, thumbnail bagus, Betul. diklik, Iya. kita punya waktu 3 detik. Oke. Oke, untuk pay attention. Mhm. 3 detik ini nggak menarik dibuang, lewat. Oh Kita nggak dapat poin namanya retensi. iya, Rugi. Retensi itu paling mahal ya. bener. Rugi, Bro. Ya Betul, kan? betul. Jadi di awal itu harus ada dapat namanya retensi. Gimana caranya dapat retensi? Iya. Yaitu tadi hook dipotong, taruh depan 3 detik awal. Yes. Oke, dapat ada sesuatu yang menarik. Aha. Ditontonlah, Iya, ditunggulah. betul. Mana nggak muncul-muncul. Betul. Sampai habis. Ini sama kejadian kayak kita nonton short video. Perhatikan lingkaran merah. Iya. Kita lihat. Iya. Duh, apa ya? Diulang. Iya, Diulang iya. kan view-nya nambah. Betul. Diulang. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Terus pergi ke misalnya ke pos kamling misalnya. Ini ada apa ini? Dilihat. Iya. Tuh, ya, kok ada apa ya? Ya, kan? itu. Lu itu hook yang paling menarik. Iya, itu hook yang menarik gitu. Perhatikan penampakan di sini. Nah. Duing. Sampai videonya habis gak ada apa-apa. Bener. Mana ya? Paling cuma nanti ketika ini mungkin bayangan ini, padahal kayak dia dadakan, tapi ternyata mereka sudah menghabiskan spend time-nya udah cukup panjang, retensinya udah cukup panjang untuk melihat itu. Itu hook awal-awal yang cukup cheating menurut itu kurang ajar itu. Bener. Cuman kalau dalam dunia podcast kayak gini, Iya. hook itu adalah sebuah obrolan atau statement menarik dari narasumber yang itu bisa. Misal nih saya ngomong seperti ini. Saya ngomong gini. Kita bisa kaya lewat YouTube. Waduh. Nah, berhenti 3 detik nih. Nah, misalnya kayak gitu. Iya. Atau kita ngomong gini aja, percuma kuliah kalau hanya dengan YouTube, kita bisa jadi miliarder. Nggak setuju saya. Nah, ini potong. Seperti itu. Ini ada perdebatan. Perdebatan. Seperti itu, benar. Iya. Dan ternyata banyak sekali akhirnya hook itu menjadi sebuah clickbait untuk orang bisa ngeklik, istilahnya kayak kesangkut paksa ya, karena lihat ada. Bukan clickbait. Kalau clickbait itu gini, Bro. Clickbait itu sebuah umpan untuk orang ngeklik. Ya. Nah, padahal kata-kata ini muncul setelah diklik.
Oke. Oke ya? Oke, berarti clickbait itu ada awalnya untuk supaya ngeklik ke channel itu misalnya. Betul. Hook ini adalah orang untuk stay di situ. Untuk stay. Ah. Hook ini untuk dapetin retention point. Iya. Ya. Nah, orang itu nongolnya biasanya kan dari beranda atau dari pencarian. Iya. Ini kita ngomong YouTube pada umumnya, ya. Sumbernya adalah link itu eksternal, Betul. dibagi lewat WhatsApp. Iya. Nah, yang kedua adalah beranda. Iya. Oke. Yang ketiga adalah pencarian. Yes. Tipikal konten itu mempengaruhi dari mana sumber traffic itu berada. Contoh, ketika kamu punya traffic tentang tutorial, Iya. bagaimana cara Bikin kopi kapal lebih special mix. Nah. Yang enak. Ya. kurang menarik sebenarnya. Ukuran menarik. Ah. Ya, oke. Yang lebih Bagaimana membuat produk kopi dengan harga berapa sih harganya satu saset? menarik. Mungkin tidak lebih dari Rp2.000 mungkin. Tetapi memiliki kualitas dan rasa seharga 25.000. Wah, ya menarik tuh. Nah, menarik kan? Kita spend misalnya Rp2.000 tapi rasanya bisa kayak di hotel-hotel bintang 5. Benar. Iya, menarik ya. Menarik gitu Iya, kan. iya. Nah, itu akan mendapatkan traffic dari pencarian. Oke. Yang kedua adalah beranda. Oke. Beranda itu adalah sesuatu yang merangsang mata manusia untuk ngeklik. Ah. Karena dia nongol kan? Iya, iya. Lagi enak scroll, tahu-tahu ada wajah Kokoyo nih. Iya, iya. Kalau Akhirnya- wajahnya menarik. Iya. Iya kan? Wajar karena yang namanya figur atau persona dari seseorang bintang itu ditunggu baik dia mungkin cakep banget, cantik banget maupun jelek banget. Itu hook banget itu. Misalnya ini siapa? Nah, kayak gitu. Akhirnya keklik. Ya, Mendadak tiba-tiba dapat retensi cukup baik. betul. Nah, kalau dia di figur beranda biasanya adalah model-model entertain. Iya. Model-model entertainment. Jadi di thumbnail desainnya juga harus cukup menarik. Biasanya saya ngomong dengan color identity. Warna itu. Warna. Itu ngaruh di Ngaruh. padahal cuma thumbnail ya. Thumbnail tapi ada color identity-nya. Itu juga harus dimainin, font juga harus dimainin. Oke. Kalau mau dapetin traffic dari beranda. Beranda. Cuman beranda aja sudah sedemikian complicatednya sebenarnya. Ada triknya juga. Nah, belum kita bicara algoritma. Oke, algoritmanya ini. Algoritma itu sebenarnya simple, bro. Jadi gini, ketika video itu naik, Iya. algoritma itu diem. Ya, nggak Oke. gerak. Algoritma anggap aja orang gitu ya. Iya, iya, iya. Padahal ini sebenarnya adalah potongan program komputer. Dia diem. Begitu dia naik, dia diem. Oke. Dia akan lihat orang siapa yang pertama kali ngeklik dan nonton ini. Misal, yang ngeklik model kayak Kokoyo. Iya. Begitu Kokoyo ngeklik, dia akan tayang di tempatmu, Betul. retensinya bagus. Maka baru algoritma ini bergerak. Iya. Bukan bergerak untuk nyundul video, bukan. Oh, Tapi oke. mempelajari siapa itu Kokoyo. Apa yang disukai oleh Kokoyo. Iya. Ya kan? Dia akan cari orang serupa dengan Kokoyo. Oke. Misal kameramen. Oke. Siapa namanya? Lukman. Lukman. Nah, misal ke Lukman. Ternyata Kokoyo ini Iya. menyukai video yang sama dengan Lukman. Iya. Bukan video ini ya, video Betul. lain. Ada nih kesamaan intens dengan Aha. Lukman. Ya. Maka video yang baru tayang ini yang ditonton Kokoyo Ya. akan nongol di berandanya Lukman. Oke, akan terlempar ke Oke, search-nya dia. seperti itu. Menunggu lagi dia, apakah Lukman bereaksi? Lukman bereaksi. Des, dicari lagi Oke. sibling dari Lukman. Iya, iya. Lukman kan pasti menonton video lain dengan orang lain selain Kokoyo. Betul. Otomatis Kokoyo juga terpapar dong tadi. Ketemu Johnny. Yes. Maka dia akan nongol di berandanya Johnny juga. Ditunggu lagi. Jadi itu sama kayak disundul ke ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Iya. Sampai ketika video ini nongol, nggak ada yang ngeklik. Oh, Oke? Oke. Maka algoritma itu akan diem. Oke, berarti nggak ada peminat lagi. Iya. Maka bubble-nya berhenti. Iya. Seperti itu. Apa yang disebut dengan trending? Mhm. Ya, trending Iya. adalah ketika kamu berhasil menyodok beberapa lapisan tadi dalam waktu tempo secepat-cepatnya. Iya, karena memang sekarang timing itu adalah salah satu hal yang penting di dunia digital ya. Nah, pertanyaanku timbul. Apakah video lama bisa seperti itu? Apakah video lama bisa seperti itu? Menurut saya bisa. Saya pernah lihat ada seseorang tokoh gitu ya, maaf kata meninggal, mendadak videonya di viral. Iya, Video musiknya jadi viral, ini jadi kemana-mana, dan podcast-podcast lama itu muncul semua. betul. Ternyata tidak ada waktu untuk masalah kapan uploadnya. Benar. Kapan ombak ini nyenggol dia nih? Benar. Kapan ombak ini nyenggol dia itu bisa naik lagi, bisa mumbul lagi. Tapi apakah mumbul ini bisa dikondisikan? Nah, itu saya belum tahu nih. Ada sebuah trik di dalam YouTube Management, namanya adalah repro content. Oke, kita hold dulu, kita mau ngopi dulu. Tetap di sini di Kopi. Ketika orang perlu informasi bersama Joni Hermanto. Ngopi dulu. Ngopi dulu.
Mas ini ketika orang perlu informasi, tadi ngomong apa tadi? Tadi ngomong adalah soal apa tadi? Nah, saya juga lupa tadi ya, gitu. Tentang reproduksi. Reproduksi. Konten. Jadi konten-konten yang sudah cukup lama itu bisa kita rubah thumbnailnya, bisa kita rubah judulnya, rubah deskripsinya, dia mumbul lagi. Wow. Bisa. Padahal isinya sama, hanya bungkusnya saja direvisi, mendadak bisa naik. Cuman gini, ini ada satu bocoran dari YouTube sebenarnya, yang kita para certified sangat paham. Ya. Di dalam YouTube algoritma tidak ada satupun algoritma pengenalan konten video, tidak ada pengenalan gambar. Ya. Algoritmanya hanya pengenalan teks, dan pengenalan nada atau tune. Oke. Jadi kalau untuk misalnya nih, oh ya YouTubeku kena dolar kuning gitu, atau kena dolar merah gitu ya, nggak boleh gitu, karena dia ada pengenalan bar atau not, gitu ya, itu pasti ada. Kayak copyright lah istilahnya. Copyright. Itu Nah, yang kedua itu adalah pengenalan teks. Jadi dia akan nge-crawl. Nge-crawl apa? Yang pertama judul, yang kedua body description. Nah di bawah itu ada key. Betul. Oke, di bagian bawah itu kita bisa masukkan 3 hashtag. Oh, cuma 3? Kalau di dalam deskripsi mau masuk banyak, itu yang kena cuma 3. Oh, 3 yang terawal atau? 3 yang terawal. 3 terawal yang kena. Dan itu akan ada di bawahnya. Jadi sini judul, dia akan nongol di bawahnya judul. Iya. Kecil gitu. Betul. Nah, cuma 3. Sisanya itu ada di bawah sendiri, bagian tag. Iya. Kalau kita YouTube Studio, koma. Dan itu orang lain nggak ada yang tahu kita pakai keyword apa. Oh, iya. Betul ya, orang lain nggak ada yang tahu. Kecuali kita para analitik. Kita bisa tahu, ini mumbul kena gara-gara keyword ini. Gitu. Bahkan keywordnya tidak sesinggungan dengan kontennya, bisa. Misalnya kita nonton sebuah film, ternyata lagi happening nih. Oh, misalnya nenek nih yang meninggal nih, yang dapat million. Itu kita senggolkan saja. Senggolkan di situ. Tanpa terlihat, dia tahu bisa mumbul. Tahu mumbul. Pernah dengar fenomena gini? Kita ke platform sebelah dulu. Pernah dengar TikTok? TikTok ada lagu lagi viral. Kita tempelin aja di video kita. Tapi volume kita kecilin. Video kita WP. Padahal pakai original sound-nya dari video. Cuman ini dinolkan. Tapi ditempelin. Bisa FYP. Nah, artinya bahwa ada sebuah scrolling algorithm yang akan mengcapture dia punya keyword. Gitu. Dia akan punya keyword. Jadi akibatnya gini, kita lagi enak-enak nonton masak. Tahu-tahu Deddy Corbuzier muncul misalnya. Kita lagi nonton masak, sulap muncul. Kita lagi nonton sulap, tahu-tahu review fashion muncul. Kayak gitu. Kadang-kadang nyasar kan. Seperti itu. Karena itu dimanfaatkan. Keyword itu bisa dimanfaatkan untuk optimasi sebuah konten. Dan itu ada pekerjaan baru, profesi baru ya seandainya orang bisa memainkan itu ya. Betul. Sebagai seorang data analyst misalnya, untuk memegang satu channel tertentu, untuk menggerakkan dia bagaimana. Cuman gara-gara hashtag. Yang katanya ya, banyak orang ngomong Instagram juga nggak ngefek nih kena hashtag nih. Tapi ternyata masih ada imbasnya. Masih ada. Selama Google masih menerapkan search engine optimization seperti itu, kan YouTube kan ada decline-nya si merah kan, kan ada decline-nya si biru kan. Selama ini decline-nya si merah dan Google masih bermain dengan namanya SEO, masih jalan. Hal-hal seperti itu masih ngefek. Nah, ada satu nih yang sebenarnya kalau kita nanya sama YouTube ya, gimana sih caranya agar kita sukses menjadi YouTuber? Gimana caranya kita bisa dapat duit yang banyak? Itu monetisasi. Nah, sebenarnya kalau secara YouTube mengatakan bahwa kita melihat keseriusan dari para konten kreator. Anggap aja YouTube ini adalah sebuah perusahaan. You ngelamar nih. Ke YouTube nih. Ngasih nih. Ini videonya nih ya. Iya, ini videonya. Kan dilihat dulu, lu serius nggak? Sebelum terima gaji dari gue. Lu serius nggak? Kita lihat konsistensimu, betul kan? Kita lihat nih, nggak peduli itu laku apa nggak duluan di awal, ya kan? Dilihat dulu. Oh, serius nih. Gitu. Oke, tak bantu orang marketingku menjajakan ya algoritmanya. Algoritmanya. Dibantu nih, ngebus ke sini. Ngebus ke sini. Oh, oke, serius dia. Oke, bisa nih. Kayak gitu. Sampai dengan kamu memenuhi kualifikasi kan? 4.000 dan 1.000 itu. 4.000 dan 1.000. Itu harus kita, ini informasi bagus nih, 4.000 dan 1.000. 4.000 dan 1.000 itu. Begitu kamu memenuhi kualifikasi kan, istilahnya kalau secara perusahaan kamu diangkat PKWT. Ya kan? Kamu diangkat, oke lah officially ya, kamu terima gaji dari kita. Tapi itu pun belum bisa dicairin gajinya.
angka tertentu, nominal tertentu. Oke. 1,7 nggak salah. Oke. Ya, begitu cair gaji pertama, Ya, gitu kan? oke. Itu pun kamu akan diliatin sama HRD. Mau apa ini? Mau apa nih? Serius nggak? Iya. Kalau lu serius, nanti akan saya naikin promosi, gitu kan? Promosi itu bentuk apa? Silver button, golden button, Iya, diamond dikirimin. button, gitu ya? Iya. Sampai dengan GM level, director level, Yes, gitulah. betul. Either way, bahwa YouTube itu adalah korporasi besar, dan kita para content creator adalah pegawainya dia. Itu yang harus dicamkan baik-baik. Iya. Yang akan mendapat attention adalah orang yang serius yang pertama, betul ya? Yang kedua adalah orang yang mendatangkan benefit. Oh iya pasti. Iya, Bener kan? Bener. Orang datangin benefit buat YouTube, maka YouTube akan pay attention of you. Ya. Gitu. Cara datang benefit gimana pertama? Cara paling instan adalah datengin uang buat YouTube. Oke. Oke. Aha. Konten kreator di awal itu pasti butuh modal. Yes. Yes, at least you ngiklan. Betul. Walaupun kamu bikin video 10 ngiklan 2 kali, 200 ribuan enggak apa-apa. Kalau saya lebih suka saya pasang ads. Iya. Saya pasang ads di YouTube-nya. Oke. Ternyata ada sebuah pendapat yang menarik menurut saya. Oke. Jadi gini, platform merah sama platform biru ini kan saingan. Bro. Saing, betul. Betul ya? Betul. Ini punya masa manusia, ini juga punya masa manusia. Ternyata, bro, mereka ini lebih suka kalau ada masa nyebrang. Oh, hijrah. Iya, dari merah ke biru, dari biru ke merah. Iya. Ini namanya churn point. Oke. CURN, churn point. Churn point. Jadi gini, dibanding kita spending 200 ribu ngiklan di platform merah untuk datangkan traffic di platform merah, mereka akan lebih suka kalau kita spending 200 ribu ngiklan di platform biru, Untuk geser biru ke merah. Iya. Iya. Ini Jadi di analitiknya studio itu ada namanya traffic source. ya. Kalau dapat traffic dari eksternal, ada tulisannya gitu ya, Iya. external sources, itu kontenmu akan dapat attention. Ini yang selama ini banyak orang nggak tahu. Iya. Udah di merah terus aja lah gini SEO kita sundulkan segala Iya. macam. Padahal ternyata kalau nyebrang aja dengan Nyebrang lebih nominal disukai, yang bro. nyaris sama. Sama, efeknya bisa 2 kali lipat. Kenapa? Karena mereka saingan, bos. Iya. Mereka ini corporate besar yang saling gua segini nih traffic gua berapa juta penduduk dunia. betul. Gua berapa juta. Gua berapa juta. Wes. Selalu akan seperti itu. Seperti itu. Jadi mereka itu akan kepuk tangan ketika seorang content creator mampu menyeberangkan kan umat dari Si umat merah Si ke umat- biru dan biru ke merah. Iya. Wow. Dan ini kalau kita tidak pernah tahu, misalnya tidak belajar benar-benar, tidak sertifikasi, kita nggak akan pernah tahu bahwa itu ternyata ada efek yang sedemikian betul. luar biasa, double loh itu efeknya. Betul. Dan itu pun saya pelajari trainer yang kemarin itu nge-coach itu kan dari YouTube Singapura. Kita ngobrol kan. Iya. Kebetulan yang peserta sertifikasi itu semuanya content creator. Yes. Kecuali saya orang IT. Jadi orang IT-nya aku tok. Iya. Otomatis saya menggalinya lebih teknikal ke dia. Iya. Sampai dia sendiri bingung untuk jawabin. Iya, Iya. bener. Saya nanya, yuk pakai apa, dasar datanya apa, sampai saya nanya bahwa key point-nya apa, primary key-nya apa, foreign key-nya apa, sampai nanya begitu. Dia sampai nanya gini, untuk dapetin retention itu apa kuncinya? Ya kan, akan ada poin ya, Iya. poin retention, poin duration, jam tayang, ya kan. Terus ada lagi apa namanya engagement. Iya, engagement. Engagement itu ternyata sesimpel ada terjadi perdebatan di komen. Komen. Comment war itu ternyata efeknya bagus ya. Engagement. Jadi jangan menganggap ini kok konten murahan gini. Justru dia ngincernya comment war ini. Komen war itu. Karena menandakan ketika orang komen war, itu kontennya masih berjalan toh. Iya. You nggak mungkin lah komen videonya mau post you komen. Iya pasti. Iya. Pasti ada something engagement namanya. Nah, ada interaksi 2 arah. Iya. Nah, itu juga ada poinnya. Baru nanti poin-poin kecil, contoh jempol. Oh, like, nah, itu poin-poin kecil lah ya. Terus nanti ada biasanya survei, why you not interesting with this content. Nah, itu tuh survei-survei kecil. Cuma sekedar 5 tinggal dicolek gini terus thank you terus videonya mulai jalan. Itu disebut signal. Sama kayak kita kalau main trading ada signal kan. Ini cenderung naik, bullish, cenderung bearish apa kan. Itu sama. Nyaris sama. Nyari sama. Kita masih di Kopi ketika orang perlu informasi, persembahkan oleh Kapal Pi Special Mix, dan
Kalau kita bahas seperti ini nggak akan kelar nih. Tapi kan kita pengen tahu aja kira-kira. Karena anak-anak kecil sekarang kalau ditanyain mau jadi apa? YouTuber. YouTuber, iya bener. Nah, pertanyaan saya sebagai orang tua, Nah, ada duit gak di YouTube? betul, itu pertanyaan Kira-kira bagus. kalau kita ngomong dengan UMR segala macam, bisa nggak sih YouTube ini ngasih lebih bahkan berlimpah dibandingkan orang kerja kantoran, orang kerja bikin bisnis, startup dan segala macam? Kalau kita melihat YouTube sebagai sebuah bisnis, Mhm. serius nih bisnis, eventually pasti butuh modal, Mhm. pasti butuh effort, Iya. iya kan? Ketika kita ngejar certain rupiah, Mhm. bisa-bisa kita spending more, Ya, Gitu. modal awal kan? modal awal kan? Mhm. Bentuk tim, Ya. invest kamera, Betul, wes studio, hanya untuk segala macam, betul. Nah, kadang-kadang orang berkata bahwa nggak worth it, bro. Yes. Betul? Mhm. Nggak worth it. Kenapa? Karena kita dari YouTube-nya cuma dapat sekian rupiah, Iya, spendingnya udah lebih, betul. gitu kan? Mhm. Dan itu juga butuh waktu long time. Iya. Jadi kalau dihitung ROI-nya nggak ketemu itu. Roy Martin atau Roy Suryo nggak nemu itu. Sudah, ya. Roy Markun. Iya, nggak nemu Iya, itu. nggak- Nggak nggak- nemu. nggak ketemu, Nggak betul. nemu. Aha. Tapi kalau kita bicara bahwa YouTube as a media, Iya. oke, dan kita tidak mengharap sesuatu yang instantly, Mhm. bisa. Bisa. Iya. Kenapa? Karena at the end, ketika masa itu sudah ada di channelmu, Mhm. either ways itu channel pertama, kedua, atau ketiga, Iya. masa itu sudah ada di situ. Mhm. Nah, mindset orang Indonesia adalah pasti ada berapa juta pasang mata yang menonton ketika gua pasang iklan di sana. Yes. Yes, iklan kan ada dua. Iklan yang dari YouTube Iya. berpengaruh pada AdSense, Mhm. dan iklan yang langsung kepada kita content Direct ke creator. kita ya. Mhm. Which is YouTube juga mengizinkan hal tersebut, Iya. tidak seperti TV. Mhm. Betul kan? Betul. Nah, itu juga bisa jadi source of income. Oke. Mindset di Indonesia masih begitu, bro. Iya, iya. Karena banyak orang kan akhirnya melarang anaknya untuk mengkreasikan sesuatu, bahkan kadang-kadang tidak modalnya mahal. Padahal kadang-kadang kalau selama dia punya ide brilian saja, bahkan mungkin dengan ponsel itu pun masih bisa terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Bisa. Masih bisa. Iya. Masih bisa. Cuman ya gitu, jangan berharap sesuatu yang simsalabim instan, tung langsung jadi. Mhm. Butuh effort, butuh analitik ya, Iya. sama kayak orang main trading ya, tau? Yes. Nah, sama seperti itu. Gitu. Nah, Wow. sekarang eranya social commerce. Social commerce. Oke. Social commerce. Sehingga ada perdagangan tapi memanfaatkan social media. Yes. Bikin konten tapi juga ada yang didagangin. Didagangin. Nah, seperti itu. YouTube juga prepare ke arah platformnya ke sana, social commerce. Oke. Semakin multi channel di dalam sebuah channel istilahnya ya. Iya, Iya. iya. Jadi Kan- bukan cuma melulu tayangan podcast nih kayak gini, tapi kita juga bisa membeli misalnya, wah ini enak nih special mix, siapa tahu ada harga spesial nih ketika podcast berlangsung. Betul. Bisa. langsung ada linknya, langsung bisa diklik. Nah, itu social commerce. Oh iya. Ya oke. Kapal api jangan lupa kita pasang link di sini ya. Nah, Itu. sip itu. Ya, Mau jelas dibantu? lebih enak, jelas lebih menguntungkan. iya. Gitu. Mau dibantu funnelingnya? Nah, Iya, menarik. Dan ini membuat akhirnya mata sebagian besar warga Indonesia juga tahu bahwa ternyata hal-hal yang dulunya mungkin dianggap sebagai sebuah main-main saja, Iya. kalau diseriusin bisa mendatangkan hal yang luar biasa. betul. Dan itu benar-benar customer behavior itu tergambar jelas, bro. Iya. Benar-benar bisa di kalau bahasa marketing di funnel lah ya, di funnel, disaring sampai benar-benar orangnya, oh ya pasti orang ini beli, pasti orang ini tertarik, bisa begitu. Dengan senggolan kecil saja, mendadak tiba-tiba efek buying impulse-nya terangsang dan Iya, tiba-tiba untuk membeli. benar, kayak gitu. Gitu. Makanya YouTube sekarang berkembangnya bukan cuman channel tutorial. Zaman dulu tutorial. Ya, Cara ngasih susu anak. betul. Cara apa? Tutorial kan? Dan masih saya cari sampai sekarang. Masih Misalnya ada mau ya? ganti ban tanpa dongkrak misalnya. Iya. Iya, dan sekarang berkembang Iya, luar iya. biasa. Sekarang berkembang menjadi channel entertainment. Yes. Betul ya? Betul. Channel ngobrol. Iya. Banyak hal media yang akan digeser sama dia. Iya. Oke. Jadi semua ada munculnya podcast seperti Pasti. ini. Zaman dulu kan kita siaran radio ya. Benar, talk show biasa. Talk show biasa. Gitu. Ada podcast, ada wawancara, ada blog. Iya. Blogger, Mhm. ada orang jalan-jalan, syuting pakai kamera, makin ke arah konten yang entertainment, Yes. gosip, Betul. berita. Iya, Nah, benar. jadi banyak yang akan pindahnya ke sana. Jadi kalau bilang YouTube bisa digeser nggak sama yang lain, susah, susah. Masih berat lah. Sebelum nanti ada ide baru, ada hal baru yang benar-benar bisa mereformasi YouTube ini, maka masih belum bisa tergeserkan sampai tempo tertentu lah. Betul. Di bawah sadar kita mau nyari, misalnya kita tahu-tahu gini, Iya. mobilku mogok. Iya, bener.
Pasti mobil sampai mogok bunyinya drudut gitu. Iya. Kita bisa cari di Google, mobil mogok bunyi drudut. Nah, jangan lupa si Google itu ternyata afiliasinya sama YouTube. Bener. Dikeluarin tuh SEO-nya tutorial ini. jalan. SEO nyantolnya di keyword. Jadi Yes. kalau ada yang bilang keyword di YouTube nggak berguna sekarang, selama kamu pakai Google, SEO masih jalan, masih. Catet. Yang pasti Sekarang bikin konten paling gampang. AI pun bisa bikinin kita konten Betul. sekarang. Iya. bahkan pencipta lagu pun sekarang udah mulai was-was karena dimasukkan 3 kata saja. Oh iya. AI bisa membuat satu lirik lagu yang wah berdaya jual nih. Iya, malas mikir ya orang-orang ya. Iya. Berdaya jual tinggal dikasih melodi udah jadi udah gitu. Betul. Tapi yang pasti terima kasih Joni Hermanto sudah membantu mencerahkan kita. Next kalau misalnya lebih seru lagi kita akan masuk lebih dalam lagi. Sebenarnya ada lagi yang bisa digali dari digital dan YouTube ini. Banyak. Banyak. Bagaimana kita mengkolaborasikan YouTube, TikTok, Reels, ya kan? Dari menjadi agen yang berbeda-beda kolaborasikan. Kita kolaborasikan menjadi sebuah rangkaian yang disebut media ekosistem. Oh, kayak habitatnya dikumpulin. Habitatnya dikumpulin. Iya, Kenapa? Contoh misalnya body besar di YouTube, body kecil tak tayangin di TikTok, Iya. tak tayangin di Reels, di Short juga ada. Iya. Semuanya itu wes nanti semuanya trafficnya kita kumpulin ke YouTube. Sumber duitnya ada di YouTube kan gitu. Betul benar. Nah, belum lagi kalau untuk pemasaran digital marketing. Iya. Kita ngiklan si biru datengin ke merah, ngiklan merah datengin ke sebiru. Bener. Semuanya ditarik ya kan, Iya. konten bodinya tutorialnya di YouTube. Itu bisa jadi ekosistem media, Bos. Dahsyat banget kayak kopi kapal lebih spesial. Terima kasih Joni Hermanto. Yuk, makasih. Ada sesuatu yang spesial nih. Luar dikasih biasa. goodie bag nih dari Kapal Lebih Spesial Mic. Jelas lebih enak. Jelas lebih enak. Terima Asik. kasih Kapal Api. Terima kasih buat semuanya, semoga berguna. Inilah podcast kita Kopi, ketika orang perlu informasi. Sang peracik kopi Yohanes Albertus, teman ngopi saya Joni Hermanto bersama produk spesial kita Kapal Api Special Mic. Jelas lebih enak. Ketemu lagi di episode berikutnya.